Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 7 Agustus 2021. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu. Lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan, datanglah pada Tuhan dengan iman, akan dikabulkan. Iman macam apa yang Tuhan harapkan dari kita, terutama ketika kita menghadapi kemunduran dan pencobaan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Ada saat-saat, saudara dan saudariku, ketika masing-masing dari kita mengecewakan orang lain atau mengecewakan diri kita sendiri saat kita mengalami kemunduran, mengalami kegagalan, ketidakberhasilan dalam hidup kita. Dalam peristiwa Injil hari ini, murid-murid Yesus gagal menyembuhkan seorang anak laki-laki yang menderita epilepsi. Mereka mengalami kemunduran dalam iman mereka. Mereka seakan tidak percaya bahwa mereka tidak bisa menyembuhkan. Dan tanggapan Yesus sangat keras. Dalam Injil kita dengar itu. Yesus marah. Tapi kemarahan yang diungkapkan oleh Yesus adalah satu kemarahan yang ada dengan cinta dan kasih sayang. Kemarahan dalam kerangka untuk memperbaiki para muridnya dalam sikap iman mereka. Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama angkatan yang kurang percaya ini? Satu sabda yang mau mengajak mereka untuk berubah, untuk bertransformasi dalam iman mereka akan Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, kita melihat kekecewaan Yesus terhadap kurangnya iman para murid pada satu sisi,
dan perhatian Yesus untuk memenuhi kebutuhan anak laki-laki dan ayahnya yang sedang bermasalah ini pada sisi yang lain. Dalam Injil dikatakan dengan satu kata perintah saja, Yesus menegur roh jahat itu. Yesus menghardik roh jahat yang telah menyebabkan penderitaan pada anak itu. Dan dia perintahkan roh itu tidak pernah masuk lagi. Dan itu terjadi. Saudara dan saudariku seiman, Yesus memberitahu para muridnya bahwa mereka dapat melenyapkan gunung, memindahkan gunung, jika mereka memiliki iman kepada Tuhan. Dalam bangsa Yahudi ada ungkapan melenyapkan gunung yang dipakai untuk menggambarkan menghilangkan kesulitan. Orang bijaksana yang biasa dipanggil untuk menolong memecahkan kesulitan, mereka sering disebut pelenyap gunung, pemindah gunung. Saudara dan saudariku, jika kita berdoa dengan penuh iman, Tuhan akan memberi kita sarana dan cara untuk mengatasi kesulitan dan rintangan. Ketika Anda dan saya menghadapi cobaan dan kekecewaan, bagaimana kita menanggapinya? Kita tanggapi itu dengan iman dan kepercayaan pada Tuhan Yesus? Atau bagaimana? Ataukah kita lari pada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, pada dosa? Saudara dan saudariku seiman, Tuhan minta kita untuk selalu mengatasi kesulitan hidup dengan iman. Iman yang akan menghantar kita pada keselamatan. Iman yang menuntut kita untuk penyerahan total dalam semangat kerendahan hati dan keterbukaan pada penyelenggaraan ilahi. Iman yang demikian, mari kita senantiasa datang pada Tuhan, datang dengan iman, kita hidup dalam iman pada Tuhan itu. Ingatlah selalu apa yang kita minta dalam iman, dan sesuai dengan kehendaknya, maka akan dianugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah ketidakpercayaan kami. Tingkatkan iman dan kepercayaan kami pada kuasa penyelamatan-Mu. Beri kami keyakinan dan ketekunan, terutama dalam doa. Dan bantu kami untuk membawa cinta dan kebenaran penyembuhan-Mu pada orang-orang yang kami jumpai dalam perjalanan hidup kami. Buatlah kami selalu hidup dalam semangat penyerahan diri padamu dan semangat kerendahan hati. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi, segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.